Cukup besar ya peningkatan di iPhone 15 ini. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena buat teman-teman yang mau beli iPhone 14, teman-teman mending tahan dulu deh. Karena iPhone 15 ini lebih worth it buat ditungguin. Nah, pada video kali ini kita akan ngebahas nih buat rumor-rumor yang terbaru mengenai iPhone 15 bareng aku Tobel di channel Dancel Official. Dan sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan bumpernya mau lewat. Oke, yang pertama bakalan aku ngomongin di iPhone 15 ini, yaitu udah dipastikan ya kalau iPhone 15 ini akan menggunakan fitur Dynamic Island. Jadi buat tampilan notifikasi akan sama seperti di iPhone 14 Pro. Dan menurut aku ini adalah peningkatan yang cukup besar. Karena kalau kita lihat di iPhone 14 Pro sendiri, ini seperti daya tarik tersendiri, bukan di fitur Always On Display. Aku ngelihatnya ini lebih menonjol di Dynamic Island-nya. Next, yang kedua ngomongin buat kameranya. Memang masih sama aja ya, lihat kamera iPhone ini tetap dengan bobanya yang berjumlah 3 buah untuk varian yang Max-nya dan 2 buah buat varian yang basic. Yang sama seperti iPhone 14 dan juga agak nyerong gitu ya sob. Cuma harus sobat Dancel tahu ya, kalau ngomongin buat lensa wide-nya ini udah beresolusi 48 megapiksel dan ini peningkatan yang cukup besar juga di iPhone 15 yang basic. Lanjut, yang ketiga udah menggunakan USB Type-C. Cuma yang saya sangat disayangkan ya, pada keluaran 15 ini yang biasa dia di USB Type-C-nya masih kecepatan 2.0. Jadi ngomongin buat speed-nya ini sebenarnya yang nggak terlalu jauh berbeda dengan Lightning kabel yang sebelumnya ya, ini sama aja guys, cuman bedanya portnya aja yang udah diganti ke USB Type-C. Lanjut ngomong ke tampilan bodi belakangnya, ini katanya materialnya akan sama ya kayak iPhone series Pro nya, jadi buat lapisan kaca dan dia udah bersifat matte juga guys, jadi nggak pakai glossy. Karena kalau kita lihat saat ini iPhone yang low model dan juga base model ini bakalan selalu glossy untuk bagian kaca belakangnya. Dan selanjutnya pada bagian displaynya juga sudah dikonfirmasi ini. Tampilan display bezel layar ini akan lebih tipis ya guys. Memang agak basi ya. Sebenarnya kalau ngelihat dari keluaran iPhone setiap seriesnya dari tahun ke tahun, ini yang nggak jauh-jauh cuma di bagian di display bezel ini yang semakin tipis. Jadi ya paling cuma gini-gini aja ya. Dan ngomongin buat support Always On Display, ini sangat disayangkan. Untuk iPhone 15-nya ini masih belum bisa ya guys. Dan dia masih menggunakan 60Hz. Jadi buat versi Always On Display yang tetap ya pada series Pro-nya aja. Dan yang dari iPhone 14 yang biasa. Untuk layarnya pun dia lebih slim ya dibandingin dengan 14 basic, yaitu size-nya 6,6 inci dan di iPhone 15 basic 6,1 inci. Terakhir, pada bagian baterainya ini katanya ada peningkatan ya. Menurut sumber Teknorumor, untuk di iPhone 15-nya ini naik cukup besar ya, yaitu 3877 mAh. Sedangkan buat yang versi Plus-nya 15 Plus dari yang di iPhone 14 Plus dia 4233 mAh, kini naik ya menjadi 4912 mAh. Ini sih menurut aku cukup worth it ya, apalagi katanya ya guys, ngomongin harganya ini sama aja seperti keluaran iPhone sebelumnya, yaitu adalah iPhone 14. Jadi harga sama, dapat Dynamic Island, portnya juga udah Type-C, kameranya juga udah wide 48 megapiksel. Buat aku sih worth it banget ya. Wajib banget deh kalian buat nungguin si iPhone 15 ini. Oke, dan selanjutnya kita bakalan ngebahas
buat bocoran iPhone 15 Pro. Nah, berita terbarunya yang pertama dapat dikonfirmasikan kalau iPhone 15 Pro menggunakan chipset baru ya sob, yaitu A17 Bionic. Sedangkan buat iPhone yang 15 biasa, ini menggunakan A16 chip Bionic dan yang kedua menggunakan titanium case. Kalau kita lihat beritanya, ini udah banyak banget ya yang bilang kalau iPhone 15 Pro ini akan hadir dalam versi yang limited yang menggunakan titanium case. Dan kalau memang benar, ini sebenarnya bukan hal yang pertama ya Apple menggunakan titanium. Sebelumnya sih Apple juga udah merilis Apple Watch Ultra dengan menggunakan bahan titanium juga. Cuma kalau kita lihat harganya memang nggak ngotak sih ya, mahal banget, di atas 10 jutaan. Apalagi ini ya di iPhone 15 Pro-nya menggunakan titanium sebagai case. Aku sih nggak tahu ya ada di harga berapa. Cuma yang jelas ini udah pasti ya guys, di atas 20 jutaan kira-kira. Lanjut ngomong di bezel juga, sama seperti iPhone 15 biasanya, 15 Pro juga lebih tipis. Kamu juga bisa lihat dari dua gambar ini ya. Nah, untuk yang posisi pertama, 15 Pro posisi sebelah kiri dan sebelah kanan ini adalah iPhone 14 Pro. Memang bezel ini cukup kelihatan ya, lebih tipis ada di gambar yang kedua ini. Ngomongin soal tempered glass-nya, ini juga makin kelihatan jelas ya guys. 15 Pro sebelah kanan dan buat 14 Pro yang posisi sebelah kiri. Kita juga bisa lihat ya guys, lebih tipis sedikit aja sebenarnya. Lanjut, yang unik kita ngomongin di USB Type-C-nya iPhone 15 Pro ini yang agak sedikit berbeda ya dengan iPhone 15 biasanya. Port USB Type-C yang Pro ini udah menggunakan USB 3.2 atau Thunderbolt 3 ya sob. Jadi menurut analisis saya pribadi, fitur yang dapat meningkatkan proses transfer data yang lebih cepat ya sob. Sedangkan buat di iPhone 15 biasa, speednya ini masih sama aja seperti Lightning kabel yang sebenarnya. Terus USB Type-C pada keluaran iPhone 15, kalau kita menggunakan kabel USB Type-C bukan dari produk Apple, gimana ya? Nah ini nih kalau kita ngomongin semua halnya itu, speed transfernya akan menjadi lambat, chargernya juga nggak bisa optimal yang jelas ya, nggak fast charging ya karena dibatasi lah. Jadi dengan kata lain, untuk menggunakan USB Type-C ini dengan optimal, kita emang harus beli langsung dari Apple-nya guys, dengan sertifikat yang udah MFI. Selanjutnya dikabarkan teknologi Wi-Fi 6E ini juga hadir di iPhone 15 Pro-nya. Di sini memang yang dimention hanya 15 Pro aja ya. Tobel sih masih belum tahu apakah 15 biasanya juga sama menggunakan teknologi yang ini. Kalau memang kedapatan juga, ini ya makin bagus aja sob. Kecepatannya lebih stabil dan juga lebih ngebut buat di speed Wi-Fi-nya. Lanjut, untuk RAM-nya juga lebih besar, dikabarkan akan hadir di 15 Pro. Kalau kita lihat sebenarnya ngomongin RAM di iPhone ini memang sejauh ini semua keluaran iPhone sih di bawah 10 GB ya sob. Berbeda dengan smartphone lainnya yang mungkin ada yang sampai 12 GB, sampai 16 GB. Mungkin ada juga yang sampai 20 GB. Tapi Apple nggak butuh RAM yang besar. Cuma dikabarkan di iPhone 15 Pro ini udah mengusung dengan dukungan RAM 8 GB. Jadi ini bisa naik 2 GB guys dari iPhone sebelumnya yaitu 14 Pro. Kalau kita lihat 14 Pro support 6 GB dan juga 15 Pro udah naik 2 tingkat menjadi 8 GB. Dan aku sih nggak tahu ya nanti apakah perbedaan performanya terlalu jauh antara 14 sama yang 15 Pro dan fungsinya apakah lebih bagus. Oke, lanjut aja. Kalau kita lihat di sini fitur optical zoom ini menjadi 6 kali dan tetap ya guys, buat lensa wide-nya masih menggunakan yang 48 megapiksel. Dan aku rasa sih 48 megapiksel ini masih bertahan lama ya guys. Kalau kita lihat iPhone menggunakan lensa 12 megapiksel ini kan juga udah lama banget, bertahun-tahun. Ini kan cuma upgrade megapiksel aja. Aku rasa sih mungkin ya bisa sampai 45 tahun ke depan masih sama aja 48 megapiksel masih bertahan. Paling kayak cuma upgrade dukungan sensor aja ya yang lebih ditingkatkan lagi sama si iPhone ini. Oke, lanjut.
Oke, mungkin sekian dari video kali ini, bisa ngebahas info terbaru mengenai iPhone 15 series ya. Menurut teman-teman gimana nih? Untuk iPhone 15 ini udah bagus banget nggak? Atau cocok buat kalian yang lagi nungguin? Kalau dari aku pribadi sih worth it juga ya. Kecuali kalau ngomongin buat iPhone 15 Pro-nya, buat aku ya udah menggunakan versi yang 14 Pro. Kayaknya buat upgrade ke 15 Pro ini masih agak kurang worth it ya buat aku pribadi. Tapi cuma buat teman-teman gimana nih? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian yang kita bahas di iPhone 15 ini. Terima kasih dan juga selamat berburu iPhone 15. Di Dansel juga udah ada kok, kalian mampir aja. Dansel pusat HP dan laptop. Tapi kita upload video ini iPhone 15-nya udah launching.